Cek 1 2 3 cek. Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Korek GMF Webinar pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2016. Ada beberapa teman kita yang belum tersambungkan dengan speaker. Mohon waktu sebentar untuk teman. Baik, kita mulai saja. Selamat sore Pak Adi, ya, Pak Adi. Apa ya? Saya tanya. Pak Herman, Pak Sogata. Selamat bergabung dengan Korek GMF Webinar. Hari ini atau sore ini kita akan berbicara mengenai edukasi trading forex. Acara kita berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 16, terbagi dalam 2 sesi, tetapi saya kira kita lanjut saja sampai selesai. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan kepada teman-teman untuk langsung saja bertanya dengan mengetik pertanyaan tersebut di tombol atau di pop-up chat di atas. Baik, sebelum saya mulai, apakah teman-teman seperti Pak Adi, Pak Herman, Pak Sugata bisa mendengar suara saya dengan baik? Mohon informasinya. Terdengar ya Pak Sugata ya? Bapak atau Ibu ya Sugata? Pak, oke. Pak Sugata. Baik, buat teman-teman yang lain juga saya anggap sudah tersambungkan atau sudah terdengar suara saya. Kita mulai saja webinar kita. Selamat sore Bu Juniartes. Sesuai dengan apa yang saya
katakan tadi kita berbicara mengenai edukasi trading, khususnya lebih banyak membicarakan pilih bounce trading atau breakout trading. Ya. Jadi ini satu pilihan mana yang terbaik nanti teman-teman yang sebenarnya tetapi kita memberikan satu sudut pandang sehingga ketika nanti teman-teman membuka satu posisi buy atau sell, ya, strategi yang digunakan ini menggunakan bounce atau breakout. Jadi dasar dari dua strategi ini support dan resistance. Support adalah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan berdasarkan pergerakan sebelumnya. Pergerakan sebelumnya itu dilihat dari historical price-nya, ya. Sedangkan resisten adalah sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan berdasarkan pergerakan sebelumnya. Kalau saya gambarkan sebagai contoh agar lebih jelas, ya, apa sih yang namanya support dan resisten dan tahanan tersebut? Jadi saya kasih gambar, ya. Anggaplah ini candlestick bergerak ke atas dan akhirnya tertahan. Jadi ini yang namanya tertahan, ya, tertahan sebagai resisten. Tertahan sebagai support itu berarti sebagai contoh kurang lebih seperti ini. Okay. Yang kiri itu resisten, yang kanan ini support. Nah, ini yang saya garis horizontal, ya. Ini tahanan resisten, tahanan support. Yang namanya tahanan itu gimana? Ya tertahan, gitu, ya. Jadi kalau harga mau bergerak ke atas tetapi tidak mampu, maka harga akan tertahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi, ya, support adalah sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan. Jadi support itu di bawah, resisten itu di atas. Gampangnya seperti itu. Oke, jelas, ya. Ini dasar dari strategi bounce dan breakout. Jadi support dan resisten. Nah, support resisten ini bisa terbentuk atau dibentuk dari titik tertinggi atau titik terendah. Titik itu mungkin bisa kita ganti dengan harga tertinggi, harga terendah. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari harga hari sebelumnya atau dari swing low atau swing high satu pergerakan harga. Ya,
Saya akan gambar ini bahwa teman-teman. Nah, ini contoh. Ini pergerakan Euro Japanese Yen. Ya, yang ini resisten. Jadi resisten. Yang ini support. Nah, jadi tertahan. Oke. Titik terendah, titik tertinggi, atau harga terendah, harga tertinggi. Ini bisa kita dapat dari harga hari sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita pergunakan kontrol Y di time frame 1 jam, ya, ini ada separator. Nah, ini pembeda dari hari sebelumnya. Ya, jadi ini 24 jam, 24 jam, 24 jam. Saat ini kita sedang berada di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari hari sebelumnya, maka titik terendah atau harga terendahnya berada di sini. Nah, gitu. Berarti harga tertingginya di sini. Ini dari hari sebelumnya. Kalau dilihat dari swing low atau swing high-nya, ya, sudah pasti swing low-nya adalah ini. Ini. Ini swing low. Ya. Yang ini swing high-nya. Jadi seperti demikian teman-teman ya. Swing low, swing high, atau harga terendah, harga tertinggi hari sebelumnya. Tidak apa-apa Pak Ratno, silahkan, kita baru mulai saja sebenarnya. Selamat datang, selamat bergabung dengan program webinar. Ya, jadi teman-teman bisa ya membedakan antara titik atau harga tertinggi atau harga terendah dari hari sebelumnya atau dari swing low, swing high sebelumnya. Yang berikutnya, support resistance juga bisa terbentuk dari Fibonacci retracement. Ya, Fibonacci retracement. Nah, ini seperti hari ini Fibonacci, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini dari Fibonacci. Berarti tahanan-tahanan itu terbentuk di area-area ini. Support resistance. Yang berikutnya trend line. Trend line berarti kalau kita dari harga trend line di sini. Ini berarti supportnya. Ya, ini supportnya. Resistennya tidak ada atau belum ada. Yang berikutnya dari round number. Round number itu bisa disebut juga sebenarnya harga pertengahannya gitu ya. Tetapi ini jarang dipergunakan ya. Karena banyak trader mempergunakan 1, 2, 3, 5, 6, yang 4 jarang.
Ya, yang berikutnya pivot. Kita tahu rumus pivot itu ada ya. Sini ada nggak ini? Nah, ini contoh ya. Ini pivot. Indikatornya sudah ada. Nah, ini pivot point yang warna putih itu pivotnya. Yang berikutnya moving average. Moving average. Jadi moving average adalah support resistance dinamis. Nah, contohnya seperti demikian. Jika harga bergerak di atas moving average atau indikator moving average, maka bisa dikatakan harga berada dalam kondisi bullish. Dan ini area supportnya. Demikian juga sebaliknya. Harga bergerak di bawah, ya, maka harga berada dalam kondisi bullish. Ya, jadi teman-teman sudah bisa membedakan support resistance berdasarkan dari titik tertinggi terendah, Fibonacci retracement, trend line, pivot, hingga moving average. Ini contoh support resistance ya. Tadi sudah kita kasih contoh. Nah, sekarang kita masuk ke bounce trading. Banyak trader juga menyebutnya sebagai swing trading. Yaitu swing trading itu memanfaatkan pantulan ketika harga sudah mencapai support atau resistance. Jadi ngeboncing dulu gitu ya. Memantul dulu harga. Jadi kalau kita kasih lihat contoh ya, seperti ini. Harga memantul dulu ke moving average. Stop, baru terbang ke atas. Ya, swing trading atau memanfaatkan pantulan. Pantulan inilah yang menjadi sinyal bahwa level support atau resistance masih kuat. Ini contohnya gambarnya ya. Sebagai support resistance. Ini yang sebelah kanan ini contoh gambar dari penggunaan trend line sebagai resistance. Jadi harga jika hendak bergerak ke atas, dia memantul dulu ke bawah, baru melanjutkan ke atas. Contohnya seperti itu. Nah, ini yang breakout trading. Support dan resistance tidak akan selamanya bertahan. Ya, pada suatu saat level-level tersebut pasti akan tembus. Sudah pasti ya. Artinya walaupun harga menahan pergerakan, ya, level support dan resistance bisa saja ditembus. Ya. Jadi ketika harga menembus level tersebut, baru kita buka peluang open posisi. Maka itu strateginya atau sering dinamakan breakout trading.
Jadi strategi breakout adalah memanfaatkan tembusnya support dan resistance dengan asumsi bahwa tembusnya support dan resistance cenderung diikuti rally. Ya, jadi ini tembus dulu. Perhatikan gambarnya, ditembus ya, ditembus, baru buka posisi. Sedangkan bouncing itu memantul, tidak ditembus. Ya. Memantul di mana? Memantul di support sebagai resistance, support sebagai tahanan, support sebagai trend line, kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang bouncing. Jadi bouncing itu tertahan di support atau di resistance. Kalau breakout itu menembus. Itu saja bedanya bouncing sama breakout. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilahkan untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya akan kasih contoh. Ya. Ini yang dinamakan contoh lain, umpamanya GBP USD. Ya. Jadi contoh tembus baru buka posisi. Tembusnya di mana? Di sini ya. Nah, kalau bouncing itu beda lagi. Ini contoh untuk bouncing. Ya. Contoh untuk bouncing. Sebentar, saya cari. Jadi bisa ya. Ya, kena. Ya, kurang lebih seperti itu. Tembus. Terus dia mantul ke bawah. Akhirnya berangkat lagi ke atas. Ya, tembus, mantul ke bawah, berangkat lagi ke atas. Ya, itu bouncing dengan breakout. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana entry-nya? Gitu. Ya, yang pertama, tentukan support dan resistance serta trennya. Ya. Kedua, cari konfirmasi melalui price action atau candlestick. Ya. Jadi ketika support resistance menembus, ya, ini breakout trading, menembus support atau resistance, ya, maka body dari candle tersebut harus memotong atau menembus garis support
atau resisten. Nah, ini yang tolong bedakan yang dimaksud dengan menembus. Ya. Jadi kalau saya gambarkan begini contoh, ini anggaplah candle. Nah, ini baru dikatakan menembus. Opening candle-nya itu harus di atas dari resistance. Ya, bukan seperti demikian. Ya. Karena kalau contoh seperti ini ada kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Tetapi kalau nanti pergantian candle yang baru, umpamanya kita mempergunakan time frame 1 jam, ya, ada kemungkinan candle tersebut akan hilang. Nanti akhirnya jadi begini. Ya. Ya. Jadi kembali lagi harus menembus garis support atau resistance. Ya, ini ada satu gambar mana yang false breakout. Yang valid itu yang sebelah kiri ya. Artinya ketika candle selesai atau pergantian candle baru, maka opening candle berikutnya itu di atas garis tahanan. Nah, ini strategi agresif ya. Ketika harga breakout sudah terkonfirmasi, kita langsung mengambil posisi buy atau sell. Jadi ketika sudah valid, ya terkonfirmasi, baru kita ambil posisi buy atau sell. Ini strategi breakout konservatif adalah memadukan strategi breakout dan bouncing. Jadi ketika breakout sudah terkonfirmasi, sudah menembus support atau resistance, candlestick opening candlestick yang baru sudah berada di luar support dan resistance, maka kita tidak langsung membuka posisi buy atau sell seperti strategi agresif, melainkan kita menunggu pullback dulu. Ya, setelah terjadi pullback, kita menunggu lagi terjadi pantulan dari level support atau resistance tersebut. Baru kita buka posisi buy atau sell. Ini contohnya yang gambar sebelah kiri, ya, harga menembus breakout, tetapi kita tidak langsung buka posisi. Tunggu harga tunggu harga pullback ke area supportnya. Perhatikan itu gambar pullbacknya. Setelah ada pullback dan tertahan di area tersebut, baru kita buka posisi.
Kelemahannya yang pasti kalau konservatif ya lebih lama lagi ya teman-teman ya. Lebih lama lagi kita mendapatkan sinyal. Kelebihannya ya ketika kita mendapatkan sinyal tersebut dan pullback, maka strategi ini cukup menghasilkan atau memberikan keuntungan di breakout agresif. Nah itu breakout trading. Sekarang yang bonds trading. Jadi kita harus memperhatikan candle-candle di sekitar area resisten. Ini saya kasih contoh pada pergerakan harga dengan mempergunakan Fibonacci retracement. Ya. Nah, nanti teman-teman juga harus memperhatikan sinyal yang valid. Sinyal yang valid itu bisa berbentuk dari pola candle ya, seperti hammer atau hanging man, spinning top, inverted hammer atau shooting star ya, seperti demikian. Ini untuk menambah kevalitan dari sinyal yang muncul tersebut. Jadi setelah tembus muncul lagi sinyal ini semakin valid, itu maksudnya. Kelebihan dan kelemahan breakout tadi ya. Kalau strategi breakout agresif maupun konservatif memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Jika yang strategi breakout agresif, keuntungan yang diperoleh bisa segera entry, tidak ketinggalan momen. Kekurangannya ya, ketika kita melakukan open posisi, ketika contohnya sell ya, setelah support ditembus, harga bisa atau ya pergerakan bisa naik lagi melakukan pullback ke area support tadi. Ya, strategi konservatif memiliki keunggulan dalam kemungkinan false atau terjebak lebih kecil karena menunggu pullback dulu dan mencari konfirmasi pantulan. Ya, konfirmasi pantulan tadi ya bentuk pola candle tadi, ya, seperti spinning top, ya, hanging man, inverted hammer, ya. Tetapi memang pullback tidak selalu terjadi, ya. Artinya kalau tadi saya katakan pullback itu merupakan suatu konfirmasi, ya, maka pullback pun mungkin tidak selalu terjadi setelah breakout. Ya, kelemahan strategi konservatif yaitu ketika kehilangan kesempatan untuk entry karena harganya sudah terlanjur bergerak. Dan bagaimana ya jika tidak sesuai skenario, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena potensi tidak sesuai dengan skenario atau harapan yang kita inginkan selalu ada. Ya. Jadi ketika harga sudah terkonfirmasi tembus dan harga berbalik, malah berbalik, ya, malah harga memantul dan melakukan pergerakan terbalik. Yang pasti pergunakan money management dan risk to reward ratio yang tepat. Jika Anda seorang risk taker, ya, pengambil ya anggaplah spekulan, ya,
bisa pergunakan tool risk management seperti cut, switching, martingale. Jadi ketika buy satu lot, ternyata salah, kita switch, sell 2 lot. Ya, cut, switching, martingale. Selalu ada risiko dalam trading forex karena sistem atau strategi trading itu bukan holy grail. Jadi biar bagaimanapun batasi risiko Anda dengan mempergunakan money management dan risk management yang tepat. Saya kira mungkin itu saja mengenai bounce trading dan breakout trading. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Mana yang terbaik, seperti yang tadi dibahas dalam materi, tidak ada yang terbaik. Karena sistem trading itu bukan sistem yang holy grail, yang pasti. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Batasi risiko. Batasi risiko itu bisa dengan cara menggunakan stop loss. Ya. Walaupun teman-teman nanti memilih mau bouncing atau mau breakout, ya, tetap batasi risiko dengan mempergunakan stop loss. Sehingga peluang-peluang untuk mendapatkan kerugian yang banyak itu semakin kecil. Antara bouncing dengan breakout, mana yang terbaik? Seperti yang saya katakan lagi, ya, dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kekurangan. Jika memang hendak dimodif antara breakout dengan bouncing, itu pun harus super hati-hati dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, banyak trader yang tidak hati-hati sehingga mendapatkan kerugian yang berganda. Ya. Sudah salah posisi, tidak mempergunakan stop loss lagi, itu kerugiannya jadi berganda. Tetapi untuk trader-trader yang asam garam, biasanya untuk meminimalkan risiko, penggunaan stop loss sangat dipergunakan oleh para trader-trader berpengalaman. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira Pak Adi, Pak Andi, Bu Jiniatris, Pak Ratno, dan Pak Sugata. Ya. Itu adalah strategi bounce trading dan breakout, karena strategi ini pasti dipergunakan setiap hari, ya, pasti dipergunakan setiap hari. Jadi paling tidak teman-teman sudah mempunyai pandangan yang lebih luas lagi tentang pergerakan harga. Kurang lebih seperti demikian.
Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya anggap kalau teman-teman sudah mengerti dari apa yang kami bagikan mengenai edukasi bond trading atau breakout trading. Kalau tidak ada, saya akan akhiri saja. Terima kasih untuk Pak Adi, Pak Ali Hidayat, Pak Andi, Pak Dani, Bu Diana, Bu Diniatis, Pak Ratno, Pak Sugata. Ya, apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah alat bantu kita untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Itu saja dari kami. Saya Freddy Rudo dari Forex MF Webinar mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali pada webinar Forex MF berikutnya. Terima kasih.